Thank you. Wow. Macam artis saja saya. Tapi hanya satu artis saja, itu Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Lebih dahsyat, saudara. Sorry ya, itu bukan dahsyat. Kalau dia benar-benar dahsyat, beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Selamat merayakan ulang tahun yang ke-16. Syabas dan tanya saya ucapkan kepada Gereja SMB Bandar Labuan, you are awesome. Amin. Alamak, tunjuk gambar sudah terlalu awal. Tunggu dulu, Pak. Jangan kasih suspense semua hilang. Okey. Aduh, dia lebih excited dari saya. Okey, saudara. Saya mau ucapkan terima kasih kepada kepimpinan gereja, khususnya Pastor Wilam dan juga semua majlis, Ketua Rubin dan juga semua ahli-ahli majlis gereja SMB Bandar Labuan, Saudara Melvin, iaitu pengurusi bagi cara KKR kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada juga Reverend Edwin Polo yang ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Semua barisan kepimpinan SIB, khusus di SIB Bandar, thank you, terima kasih kerana memberi kesempatan untuk membawa firman Tuhan dan mempercayakan saya mimbar saudara ini. Mimbar ini tidak boleh dibagi dekat siapa-siapa, tapi saudara percayakan saya. Terima kasih untuk penghormatan dan penghargaan yang saudara beri. Dan sebelum itu, kalau saudara pikir saudara boleh diberkati lebih dengan firman-firman yang Tuhan beri kepada saya, saudara boleh beli bahan-bahannya di depan situ. Ada meja, ada buku renungan harian. Saudara, semalam saya bilang begini, kalau saudara mau iman bertambah, mesti dengar firman Tuhan. Masuk kaset player tak ada sekali. Masuk CD saudara, dengar DVD, dengar lagu penyembahan, baca firman Tuhan. Itu bahawa iman kita bertambah melalui pendengaran. Saudara baca firman, saudara dengar, saudara buat renungan. Ada orang tidak tahu macam mana membaca Alkitab. Renungan setiap minggu, setiap hari. Saya bawa bahan-bahan renungan. Saya permudahkan supaya saudara boleh satu hari baca satu hari baca satu. Itu menguatkan. Selepas baca, jangan simpan, renungkan. Apa kau baca? Firman apa itu yang diberikan? Renungkan. Kau pikirkan firman itu, saudara. Sedang kau pikirkan supaya bila ada kesusahan, saudara aplikasikan. Okey? So, ada beberapa bahan. Saya bawa ini untuk jadi berkat buat saudara, kerana sering kita bawa bahan-bahan dari Indonesia, kan? Banyak bahan kita bawa dari Indonesia. Pengarang, penulis tempatan sangat kurang sekali. Jadi, marilah saudara kita beri inspirasi kepada lebih banyak pengarang, penulis tempatan untuk bangkit di bangsa kita ini. Bukan Indonesia kita tidak mau belilah, memang kita maulah. Memang ada penulis-penulis yang dahsyat-dahsyat luar biasa di sana semua. Tapi apa kurangnya dengan Malaysia, Pak? Okey, jadi kita mau galakkan, saya mau galakkan lebih banyak orang Malaysia sendiri menulis, mendorong untuk saudara maju, memberkati bangsa kita sendiri. Khususnya BM, English banyak, BM itu sangat kurang. Sebab itu, saya pimpin gereja bahasa Inggeris di Pulau Pinang. Gereja saya Excel Point Community Church. Tapi saya sengaja tulis semua bahan-bahan saya dalam BM, sebab saya mau jadi berkat bagi jemaat. Jadi jemaat yang macam tidak boleh, macam susah-susah itu kalau membaca firman Tuhan, tidak tahu. Alamak saudara, satu buku itu saudaraku untuk 30 hari renungan atau 40 hari, 30 hari renungan, 30 hari renungan, 10 ringgit ke 12 ringgit saja ada. Tidak sampai 1 ringgit pun satu hari. Saudara diberkati. Itu cara saudara mesti pikir. Nasi ayam sudah baru berapa sudah di sini. Itu nasi ayam sekali makan habis hilang sudah. Besok pagi masuk sudah dia dalam. Sudah tahu di mana. Tapi kalau firman Tuhan itu tetap tinggal, subur, kuatkan, tetap muda selalu saudara. Haleluya. Amin. Karena firman Tuhan menyegarkan kita. Tak perlu pakai SK2 lagi. Haleluya. Botox ini, botox sana saudara. Firman Tuhan menyegarkan saudara. Betul tahu saudara. Kuasa firman itu luar biasa. Saudara renungkan. Makin muda loh saudara kamu ni. Amin. Sekarang saya umur saya 62 tahun ini.
Dalam gereja tak boleh tipu lah. Okey, sekarang kita punya sister yang jaga LCD itu. Thank you very much. Tepuk tangan bagi dia, saudara ya. Ini saya punya family, saudara. Ini saya punya keluarga. Yang anak saya lelaki itu Jeremy sudah mau masuk 19 tahun. Dari umur dia 5 tahun dia cakap dengan saya dia mau jadi pastor. Jadi dia akan melanjutkan pelajaran di sekolah Alkitab. Insya Yesus dalam bulan 12 ini dia akan pergi ke Dallas juga, ke Dallas, Texas untuk belajar di sana di sekolah Alkitab. Dan anak perempuan saya Ashley yang baju merah itu, ya, dia nampak macam saya lebih. Yang tepi saya itu adalah roommate saya, saudara. Teman sedirik saya, roommate saya itu. Nama dia Suzy. Suzy adalah dari Korea Selatan. Bukan Jepun kah, Pastor? Bukan. Orang Penang, bah, itu asli Hokkien. Okey, nah itu keluarga saya. Untuk sedikit informasi dan sedikit promosi buat saudara lah siapa family saya. Sebab ada orang tertanya-tanya, siapalah ini Pastor Sam ini, kahwin dengan siapa, anak siapa. Itulah saudara tahu sikit-sikit, saudara boleh lihat. So anak saya itu 2 orang, saudaraku. India campur dengan Cina, macam kopi susu saja. Macam kopi susu tapi instan juga, cantik juga. Itulah saya punya family, saudara. Okey, terima kasih. Thank you, sister. Okey, kita ke firman pada pagi hari ini. Saya percaya gereja kita harus menjadi gereja yang berdampak. Apa itu dampak? Dampak itu adalah impact. Menjelang ulang tahun yang ke-16 ini, saya ucapkan tahniah dan syabas kerana saudara ada gedung sendiri. Congratulations. Pada waktu kami 16 tahun, kami belum juga pun ada gedung sendiri. Saudara lebih duluan dari kami. Good. Tapi saya percaya gereja mesti gereja yang berdampak. Tak boleh jadi gereja yang biasa-biasa saja. Mesti jadi gereja yang luar biasa. Setuju, saudara? Kenapa gereja mesti jadi gereja biasa? Sebab jemaat tidak percaya bahwa gereja harus menjadi gereja yang mengubah dunia. Kalau gereja tidak ubah dunia, saudara pikir ahli politik boleh ubah dunia? Saudara tolong pikir panjang-panjang. Ahli politik tak ada kuasa mengubah dunia. Mereka ada kuasa wang mungkin, kuasa, tapi mereka tidak ada kuasa Roh Kudus dalam mereka. Gereja ada kuasa Roh Kudus. Hanya gereja yang boleh tukar orang, mengubah manusia, mengubah masa depan, membawa dampak yang besar. Saya mulakan gereja saya bila saya pulang dari Amerika selepas belajar. Kami pulang, saya selesai universiti, belajar di sekolah Alkitab. Saya punya rencana melayanilah di Penang. Saya dapat 5 undangan dari satu gereja dari Singapura, satu gereja dari Kuala Lumpur, 3 gereja di Pulau Pinang untuk saya mulakan gereja. Tetapi Tuhan punya rencana dia sendiri. Tuhan taruh di hati saya, mula gereja kamu sendiri. Itu yang paling susah. Sebab saya tidak mau mula gereja sendiri. Sebab saya tidak suka jadi pastor, bangun gereja. Tapi Tuhan taruh itu di beban di hati saya. Start your own church. So saya dengan istri saya 2 orang. Kami ada gereja. Kami ada gereja yang kami sudah ikut, gereja Baptis. Tapi kami tidak mau ambil jemaat dari sana. Kami bilang, okeylah, kita saja berusaha berdoa, kita cari jemaat. Satu hari selepas kami makan tengah hari, on the way home, dalam perjalanan pulang, ternyata ada 2 orang yang lintas jalan di depan kereta kami. Saya pikir ini orang macam kenal saja. Kami stop, cakap-cakap, ternyata dia pernah pergi gereja tapi berhenti tidak pergi gereja lagi. Jadi kami bilang ikut saja gereja kami. Itu jemaat kami yang kedua dan yang ketiga dan keempat. Dari situ kami mula bangun dari 3 orang. Saya, istri saya dengan
Seorang lagi jemaat tadi yang kami jumpa, dia bawa teman, kami bangun. Saya ada dapat undangan kerja di gereja di Singapura, jemaat dia 6,000 orang. Gereja di Kuala Lumpur juga berapa ratus, gereja di Pulau Pinang ada yang 1,000 lebih. Tapi saya tidak paham, kenapa Tuhan suruh saya start gereja saya sendiri. Itu susah, saudara. Tak ada kerusi, tak ada meja, tak ada alat musik, tak ada sound system. Semua Tuhan bilang, kamu start gereja kamu sendiri. Saya bilang, saya sudah belajar tinggi-tinggi. Kenapa Tuhan? Saya kerja di gereja lain sajalah, semua peralatan cukup, gaji dia cukup. Kenapa saya mesti start gereja sendiri? Tuhan bilang, start gereja sendiri. Aduh, saudara, susah mau lawan Tuhan, tahu? Kalau you lawan, saudara tahu siapa menang, Jangan coba lawan dia, dia pasti menang. So, kami start lah gereja kita. Tidak ada gaji, tidak ada apa. Jadi, karena jemaat saya baru 3 orang, saya kerja di sebuah college. Sekarang sudah jadi University College, College Damansara Utama di Pulau Pinang. Saya jadi pensyarah di sana untuk lebih kurang 2,5 tahun. Saya mengajar social science. Karena saya belajar di US, jadi saya ajar tentang sejarah Amerika, kerajaan Amerika, tentang Western Civilization, tamadun Barat. Jadi saya mengajar semua ini 2,5 tahun. Pendiri gereja pendiri gereja kerja sepenuh masa di college. Itu yang luar biasa. Karena saya kenal begitu ramai pelajar, saya bawa mereka ke gereja saya. Satu hari Minggu saya tempat satu bas. Saya bilang, siapa mau ikut gereja? Satu bas penuh, saudaraku. Karena pensyarah ada pengaruh. Bilang, tak pergi gereja, mesti pergi gereja. Ada anak-anak dari jauh yang datang dari Indonesia, dari tempat lain, dari Kuala Lumpur, tidak pergi gereja. Saya bilang, tunggu di bawah nanti di college, ada bas. Bawa satu bas penuh pergi ke gereja. Di situ, saudaraku, gereja kita mula bangun, mula maju. Dan saudara, saya percaya gereja mesti ada dampak. Gereja tak boleh yang bangun untuk hanya di lingkungan 4 tembok ini saja kita happy. Gereja mesti ubah orang di bandar ini. Gereja mesti ubah, saudara, jiwa-jiwa yang ada di sana, saudara. Jadi nama gereja kami Excel Point Community Church. Nama macam komputer saja, macam kacukan di antara Microsoft Excel dengan PowerPoint. Excel Point Community Church. Sebenarnya itu bukan gereja komputer lah, gereja baptis sebenarnya. Kami adalah aliran baptis. Ada beberapa kali orang datang ketuk pintu gereja kami, betul. 2 kali dia ketuk pintu, dia tanya, dia tengok macam ini, jual komputer apa? Komputer? Bukanlah, ini bukan komputer kan. Kami jual Jesus Inside, bukan Intel Inside, tapi Jesus Inside. Kami ada Jesus. Gereja kah ini? Oh sorry. 2 kali ada orang ketuk pintu tanya, ini jual komputer apa? Sebab nama gerejanya, saudara, orang Pinang bilang Sempoy, saudara. Begitu indah. Excel Point Community Church. Nah, kami mau nama gereja itu community karena kita mau jadi gereja yang berdampak. Gereja yang berdampak. Hari ini, puji Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, gereja kami ada 10 kebaktian dalam 6 bahasa. Nah, kami mulai dengan 3 orang, tapi ada 10 kebaktian bahasa Nepal. Bahasa Nepal ada tak? Kucu mota. Itu lagu kami angkat setiap minggu, saudara. Bahasa Nepal, bahasa Vietnam pun ada, bahasa Hokkien, bahasa Mandarin, bahasa Inggris ada 3 kebaktian, bahasa Melayu ada 3 kebaktian. Jadi saudara, ini adalah kami juga ada outreach di tempat lain dari tempat kami, dari Indo. Kami juga menjangkau banyak anak muda. Beban saya adalah menangkan anak muda. Saya tengok banyak anak muda di sini dari University College. Puji Tuhan, gereja yang tidak ada anak muda, saudara, lama-lama gereja itu akan jadi gereja yang tua. Betul. Saya tidak salahkan orang tua, saya juga tua macam saudara. Tapi gereja tak boleh tanpa ada anak muda. Gereja mesti jangkau anak muda. Jam, selalu fikir jangkau anak muda. Amin, begitu. Amin. Buat konferensi macam ini, konferensi jam, saudara, menjangkau anak muda. Kenapa, saudara? Karena gereja perlu anak muda. Karena itu generasi masa depan. Amin. Saya pikir begini, sekarang saya sudah pikir, siapa yang akan ambil alih gereja saya? Saya ada 4
4 pastor sepenuh masa dan 5 pastor di gereja saya yang bukan sepenuh masa, mereka kerja di luar. Ada 2 pencara, satu UiTM pencara, satu pencara USA, dua lagi businessman, satu lagi cikgu. Mereka semua adalah pastor saya, tapi mereka bukan sepenuh masa. Saya latih mereka sehingga mereka boleh jadi pastor. Saya bagi mereka latihan firman, berkhotbah, latihan firman Tuhan. Jadi ada 9 pastor di gereja saya. Saya pikir, bila saya mau kasih tugas untuk ambil alih gereja saya, sebab saya tidak mau pegang saya punya gereja lama-lama. Saya mau berikan kepada anak muda. Kalau ada anak muda yang umurnya 30 berapa, 32, 35 dan siap, dia ada karakter pemimpin, saya akan beri kepada dia gereja. Tapi saya masih berdoa untuk, bila umur saya dalam 40-an, saya sudah mula berdoa supaya saya serahkan gereja kepada anak muda, saudara. So itu visi saya, sebab gereja mesti gereja yang berdampak. So saudara, bagaimana menjadi gereja yang berdampak? Kita mesti percaya mujizat yang datang daripada Tuhan untuk membawa dampak itu. Ada amin, saudara? Tanpa mujizat, saudara tidak boleh lihat dampak. Saya mau bawa saudara hari ini, mari kita lihat slide yang pertama daripada Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 pagi hari ini. Karena sempena ulang tahun gereja, saya mau bawa firman ini untuk mendorong saudara menjadi gereja yang berdampak. Impactful church, saudaraku. Gereja yang berdampak. Kisah Para Rasul ayat 12. Saudara, kita akan mula lihat daripada ayat yang kedua. Kalau saudara ada Alkitab saudara, saya tidak siapkan firman seperti semalam ya, tapi saya mau saudara lihat pada Alkitab saudara, bagus berinteraksi dengan firman Tuhan. Oke, kita lihat apa yang terjadi dalam cerita ini. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Ini adalah cerita sebuah gereja di Kisah Para Rasul yang sedang mengalami penganiayaan, yang sedang mengalami pertumbuhan tetapi mengalami penganiayaan, mengalami kesusahan, mengalami cabaran, mengalami tantangan, saudaraku. Gereja berkembang tapi ada cabaran. So saya bacakan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Oke, kita stop di sini dulu. Saya mau tunjuk kepada saudara gereja yang berkembang, tapi ada tantangan, ada challenge, ada cabaran dia. Bila gereja berkembang, pasti ada challenge. Sebab iblis tak suka. Dia mau kasih hancur itu gereja. Sebab iblis takut sama gereja. Nah, kita lihat di sini ayat 2. Yakobus, dia adalah kepala gereja sidang di Yerusalem. Dia telah ditangkap, dia dibunuh oleh Herodes. Kenapa? Karena mereka tidak boleh tahan perkembangan gereja. Kepala gereja waktu itu adalah Yakobus, James. Dia dibunuh. Sekarang orang yang kedua pemimpin adalah Petrus. Petrus dimasukkan ke dalam penjara. Firman Tuhan berkata, Petrus di bawah penjagaan 4 regu. Satu regu itu saudara terdiri daripada 8 hingga 13 orang. Itu regu itu datang daripada istilah tentera di dalam tentera Romawi. Istilah tentera itu Romawi itu ada regu. Satu regu terdiri daripada 8 ataupun 13 orang. Di sini dia bilang regu itu terdiri daripada 4 prajurit. Jadi 4 darab dengan 4. Petrus di bawah penjagaan 16 orang prajurit. Coba saudara lihat. Satu orang dikawal oleh 16 orang prajurit. Mencabar? Sangat mencabar. Susah? Sangat susah. Impossible, saudara. Satu orang dijaga oleh 16 orang. Bukan saja itu, saudaraku. Next slide please. Kita lihat apa yang terjadi. Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu,
prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Semua pintu ada prajurit. Dia tidur, ada 16 orang. Sekarang ada 2 orang di kiri dan di kanan dia, dengan 2 rantai, bukan 1 rantai, 2 rantai. Sekali kalau malam dia digigit oleh nyamuk, dia garu kepala dia, garu badan dia itu, bunyi rantai itu kling 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 kling. Yang 2 orang prajurit sudah terjaga sudah. 16 lagi juga terkejut. Mana boleh dia keluar? Mana dia boleh lari? Impossible, setuju? Impossible. Ada suatu perintah di bawah tentera Romawi, kalau orang yang kamu jaga itu terlepas lari, semua regu itu akan dibunuh. Jadi ada undang-undang yang sangat ketat untuk tentera Romawi yang menjaga dia. Jadi mereka tidak mau mati, mereka mati-mati jaga dia supaya dia tidak lari. Memang dia tidak mau mati, sebab itu dia terpaksa mati-mati jaga dia. Saudara, impossible? Saudara rasa possible kah? Mudahkah dia boleh lari, saudara? Lebih kurang 18 orang kita tahu menjaga Petrus, mengelilingi dia. How to run? Macam mau lari, saudara? Tak boleh lari. Impossible. Gereja dihadapkan dengan suatu permasalahan yang mustahil. Kita bila kami mula gereja kami ada 3 orang jemaat. Kerusi tak ada, saudara. Kami tinggal di lantai 26 di apartmen. Lantai 26. Siapa mau pergi gereja lantai 26? Begitu tinggi lantai 26. Di depan apartmen kami tidak ada perhentian bas pun tidak lewat. Kalau orang datang mesti naik taksi. Aduh. Wah, saudara, susah. Saya masih ingat lagi kami dulu ada orang yang pertama kami buat kebaktian pertama, ada 5 orang datang. Saya main gitar waktu itu. Tidak ada kipas di ceiling. Ada satu kipas yang berdiri saja, yang standing fan itu. Dan saya masih lagi ingat kami tidak cukup kursi. Semua duduk di bantal yang kami bagi untuk mereka duduk supaya tidak kebas belakang mereka itu, saudara. Mereka duduk, saya masih ingat ada kipas yang sedang menolong menyegarkan dan menyejukkan semua penyembah-penyembah di bilik kami itu. Itu memang kipas kuakak sikit, saudara. Sedang dia putar begini, dia akan stop dia. Sambung balik. Sedang saya semangat berkhotbah, saya kena halau roh jahat daripada kipas itu. Bilang, kipas kuakak ini, saudara. Aduh, tidak cukup uang mau beli kipas pun. Kami pulang dari Amerika, kami sudah belanja semua uang kami. Habis semua belanja di sana. Kami tidak ada uang, tidak ada kereta, tidak ada rumah, kami kena sewa rumah. Wah, saudara. Dan tidak ada pastor yang bilang, saya akan sokong kamu 1 bulan 100 ringgit. Tak ada orang bagi saya uang. Saya boleh ambil semua kelulusan saya boleh pergi cari satu kerja di satu gereja yang mau bayar saya gaji, ada gedung besar. Tapi Tuhan bilang, start your own church. Sebab itu saya suka dengan Tuhan, saudara. Dia buat benda yang kita tidak suka. Kalau kita buat semua benda yang kita suka, ada kemungkinan mungkin benda itu bukan daripada Tuhan juga, saudara. Mungkin kau suka lelaki itu, bilang aku suka. Tuhan bilang aku tak suka. Bukan aku tak suka dia, itu bukan rencana saya untuk kamu. Tapi aku mau kawin dia. Kawinlah, kawin. Habis lepas 2-3 bulan berontong. Siap. Tuhan bagi saya kesempatan itu untuk melihat bahwa dia adalah Allah mujizat, saudara. Bila situasi kamu susah, itu kesempatan untuk Allah tunjuk mujizat dia. Kalau semua senang-senang dalam hidup kamu, siapa perlu Tuhan? Betul lah? Betul, saudara? Semua happy-happy, senang-senang, orang jarang ingat pasal Tuhan, tau? Tapi bila dia mencabar, dia susah, kita bilang, oh God, help me. Tuhan, mana si mujizatmu? Kenapa? Itu kesempatan untuk Allah menunjukkan mujizat dia itu dalam hidup kita. Dan saudara, dengan satu pastor, dengan 2 orang jemaat, hari ini saudara ada 10 kebaktian. Itu kemurahan Tuhan, saya tidak puji itu semua kepintaran saya. Ada 9 pastor di dalam gereja saya. Dan saudara,
termasuk saya 10 pastor. Nah, kerana kita ada jemaat lebih 1,500-600 orang. Dan saudara tahu bahawa setiap langkah itu adalah langkah mujizat, bukan hikmat manusia. Bukan kerana saya punya kelulusan, tapi itu langkah mujizat. Pagi hari ini saya mau tantang saudara, saya mau dorong saudara untuk melihat bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah mujizat. Dan saudara di sini mungkin 3 tahun belajar di sini, habis balik ke kampung, balik ke bandar saudara sendiri. Dengar sini, selama kau ada di kota ini, selama saudara di Bandar Labuan ini gereja kamu. Ini gereja kamu. Tuhan tidak taruh kamu di sini saudaraku untuk hanya menunggu masa untuk saudara berpindah. Ini gereja kamu. Beri yang terbaik di dalam gereja ini. Berbakti di dalam gereja ini saudara. Karena ini gereja saudara. Saya belajar di Amerika, saya sampai di sana, saya cari gereja. Itu gereja saya. Sungguh pun berapa tahun, itu gereja saya. Saya berbakti di sana saudara. Ini gereja saudara. Dan lihat bahwa Tuhan mau pakai saudara. Oke, nah, seterusnya saya mau tunjuk semua tantangan yang ada di dalam sebuah gereja. Next. Nah, ayat yang ke-12, pasal 12 ayat 5. Ini poin saya yang pertama. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Semua sebut tetapi. Saya suka perkataan ini, tetapi. Dalam bahasa Inggris but dengan satu T saja. But yang ada 2 T itu benda lain gitu. Dalam bahasa Inggris lah. But demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Haleluya. Apa yang terjadi adalah tanda mujizat yang pertama dalam firman cerita ini adalah untuk membolehkan yang impossible itu terjadi, yaitu bila ada 16 orang prajurit menjaga dia, 2 yang menjaga dia semasa dia tidur, dengan 2 rantai itu saudara, impossible. Dengan kipas yang puaka saudara, dengan kerusi meja, alat muzik tidak ada, di lantai 26 tidak ada bas di depan. Saudaraku, itu adalah kesempatan untuk mujizat Allah terjadi. Haleluya. Bila semua keadaan menjadi sangat susah, itu kesempatan untuk mujizat Allah terjadi. Kalau bukan karena mujizat Allah saudara, hari ini kita tidak melihat Tuhan menjadikan kami berkat bagi bangsa-bangsa saudara. Daripada gereja 3 orang saudara, kita sudah pergi jadi bawa tim pelayanan, tim pelayanan. Kami sudah pergi ke tempat ini, ke Sri Lanka, ke Nepal, ke Indonesia, ke England, Portugal, Luxembourg, Germany, Spanyol, Czech Republic. Saudara, kami sudah pergi beberapa tempat lain. Kami sudah masuk semua tempat ini. Sering setiap tahun masuk kawasan Sabah, Sarawak. Saudara, daripada 3 orang. Saya masih mengingat, saya pakai gitar, saya main keyboard. Saudara saya yang main keyboard juga. Kami pinjam keyboard, saya main keyboard. Cara saya main keyboard adalah carilah dan kau ketemui. Carilah, seek and you will find. Carilah kunci-kuncinya begini. Datanglah ke baitnya dengan hati. Tak sedap kau suara saya. Masa saya menyanyi baru ditukar mikrofon. Bikin suara sedap. Nah begini saudara, cara saya main keyboardnya, lagu ni rancak kan, saya main. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Sengsara jemaat saudara, tidak tahu macam mana mau menyanyi. Tepuk tangan pun tidak tahu bila mau masuk. Itulah pendetanya saudaraku. Bila semua menjadi satu perkara yang susah, di situ mujizat Allah bermula. Kalau hari ini kau senang-senang, hari ini kalau saudara susah-susah, kau bilang pastor ini kurang, itu saya sakit, dia sakit, suami saya sakit. Saya mau kasih tahu saudara, itu kesempatan untuk mujizat terjadi dalam hidup saudara. Nah, yang pertama adalah saudara, kita lihat jemaat semua tekun berdoa. Jemaat tekun berdoa. Doa adalah kunci pada mujizat.
Ada satu pokok di California yang bernama Californian Red Oak. Pokok oak, saudara. Nah, pokok itu saya mahu kita saudara tengok berapa besar pokok itu, Kalau saudara pegang tangan, perlu 17 orang dewasa untuk pegang tangan baru boleh mengelilingi pokok itu. 17 orang. Kau tahu berapa besar pokok itu? 17 orang. Kalau saya panggil 17 orang keluar sekarang, suruh mereka pegang tangan,